Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan Ramadan kita, yaitu dengan mempelajari bab kelima dan juga bab keenam mengenai Idul Fitri dan takbiran serta silaturahmi. Ya. Sebelumnya kalian persiapkan dulu untuk buku pelajarannya, buku pondok Ramadannya, kegiatan Ramadan pada halaman 19 sampai halaman 21. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, Al-Quran, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kita akan menjumpai bulan Syawal. Pada bulan Syawal ini, pada tanggal 1-nya, kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu apa sih? Pengertiannya bagaimana? Kita pelajari bersama-sama pada halaman 19. Nah, setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, balasannya berhari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Hari raya Idul Fitri artinya adalah kembali ke suci. Maksudnya suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena selama 1 bulan penuh, selama 1 bulan Ramadan ini, kita selalu berzikir, kita selalu berdoa, kita selalu beribadah, kita berpuasa juga. Ibaratnya selama 1 bulan penuh ini kita disucikan oleh Allah dengan beribadahnya kita, sehingga pada tanggal 1 Fitri, 1 Syawal ini kita kembali fitri, kembali suci, seperti orang yang baru dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih kembali. Pada hari itu, pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal tadi, seluruh umat Islam disunahkan untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Biasanya sering kita temui di masjid atau bahkan di tempat-tempat yang lain. Biasanya ada juga yang di lapangan. Nah, di masjid ini yang paling umum. Nah, sholat Idul Fitri ini hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jangan sampai kita terlewatkan sholat hari raya Idul Fitri karena hanya ada 1 tahun sekali saja Idul Fitrinya. Karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan bersama para sahabatnya. Ini dianjurkannya. Sholat Idul Fitri ini mula-mula diperintahkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriah, yaitu tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, sebelum mengerjakan sholat Id atau sholat Idul Fitri, tepatnya sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai selesai sholat Id, ya, dari mulai terbenamnya matahari di bulan suci Ramadan tanggal 30 sampai sebelum atau sesudahnya sholat Id, kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahlil, dan tahmid. Membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan takbir dan tahmid serta tahlil yang biasa kita dengar bagaimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini bacaan takbir. La ilaha illallah, wallahu akbar, bacaan tahlil. Allahu akbar walillahil hamd, bacaan tahmidnya. Walillahil hamd, tahmid, memuji kepada Allah. Yang artinya Allah Maha Besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Itu artinya. Nah, sholat Idul Fitri ini boleh dilakukan di tanah lapang, misalkan di lapangan tadi seperti yang Anda jelaskan tadi. Kemudian yang paling baik atau yang paling baik itu tadi dilaksanakan di masjid. Sholat
Idul Fitri ini dilakukan setelah 2 kali khutbah ya. Setelah 2 kali khutbah baru kemudian setelah sholat Idul Fitri baru dilaksanakan 2 khutbah. Kalau kita biasanya sering Jumatan, setiap Jumat itu kan khutbah 2 kali baru kemudian sholat Jumat. Tetapi kalau Idul Fitri, sholat Id ini adalah sholat dulu kemudian baru khutbah 2 kali ya. Kebalikannya dari sholat Jumat. Nah, hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu apa saja? Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Kita niatkan itu kita niat untuk membersihkan diri sebelum sholat Idul Fitri. Nawaitul husla lis-sholatil Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Kita niatkan seperti itu. Nawaitul husla lis-sunnatil sholatil Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Kita niatkan dengan seperti itu agar apa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah, pahala tambahan, yaitu berupa sunnah untuk mengerjakan mandi. Kemudian memakai pakaian yang paling baik, terutama pakaian warna putih ya. Jadi ketika kita sholat Jumat itu yang disunahkan adalah memakai pakaian putih. Tetapi kalau ketika hari raya kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik ya. Yang terbaik lebih-lebih yang berwarna putih, bukan yang terbaru ya. Jadi kalau kita tidak memiliki rezeki untuk membeli yang baru, kita masih punya pakaian yang lainnya, kita pilih yang paling terbaik. Lebih-lebih kalau kita punya yang warna putih, kita gunakan yang warna putih. Nah, seperti itu. Itu sunahnya untuk hari raya Idul Fitri, untuk sholat Idul Fitri. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, memakai wangi-wangian. Kemudian makan dan minum sebelum berangkat sholat. Nah, tujuannya untuk apa makan dan minum ini? Untuk menandakan bahwa kita ini sudah tidak berpuasa. Karena pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha kita diharamkan untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa ketika hari raya. Nah, kenapa? Seolah-olah kita tidak menghargai pemberian atau nikmat dari Allah berupa hari kemenangan. Kita sudah diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Kenapa ketika kita diberikan hari kemenangan kok malah berpuasa? Nah, seakan-akan kita tidak menghargai pemberian hari kemenangan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergi ke masjidnya dengan berjalan kaki ya. Kalau rumah kita dekat boleh kita berjalan kaki. Tetapi kalau jauh boleh naik kendaraan ya. Kalau kita rumahnya jauh, kemudian pergi ke masjid, akhirnya sampai ke masjid kita keringetan lagi, sholat kita kemudian akhirnya baunya kita bengkok, atau baunya kecut, tidak bagus ya. Kemudian melalui jalan yang berlainan ketika pulang dan pergi. Misalkan kita berangkat melalui jalan ini, nah ketika pulangnya kita lewat sini ya. Jadi tidak sejalan, kita lewat cari jalan yang lain. Ini termasuk salah satu sunnahnya. Kemudian mendengarkan khutbah ketika hari raya tadi dengan tenang dan khusyuk. Kemudian terus mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid tadi, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, terus dikumandangkan. Kalau kita perhatikan di setiap masjid pasti selalu mengumandangkannya ketika hari raya Idul Fitri. Nah, cara melakukan sholat Id bagaimana? Nah, sholat Id atau sholat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Caranya, rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, kemudian melakukan takbir sebanyak 7 kali. Ya, yang pertama, sholli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, kabira walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian takbir lagi 7 kali dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Membaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi. Nah, itu dilaksanakan pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir dan juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian setelah 7 kali yang terakhir yaitu dengan membaca suratul Fatihah, membaca surat Fatihah dan juga ayat-ayat suci Al-Qur'an lainnya, boleh surat pendek, boleh yang lainnya. Kemudian ruku seperti pada umumnya sholat, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru kemudian rakaat kedua.
Nah, pada rakaat kedua ini, kalau yang pertama tadi 7 kali takbir, pada rakaat kedua ini sebelum membaca suratul Fatihah, kita takbir lagi sebanyak 5 kali. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Nah, begitu sampai 5 kali. Kemudian membaca suratul Fatihah diteruskan sampai salam. Ya, seperti itu. Itu sholat Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan membaca mendengarkan khutbahnya. Nah, setelah selesai khutbah, kita biasanya ada yang bersalam-salaman atau berjabat tangan. Nah, ketika berjabat tangan ini, untuk saat ini kita tidak usah berjabat tangan karena masih keadaan pandemi COVID-19 ya. Kita cukup berjabat tangan seperti ini saja. Nah, mohon maaf, saling memaafkan antar sesama umat Islam. Nah, lafadz niatnya bisa kalian buka di halaman 20. Usolli sunnatul Aidil Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, atau rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Nah, takbiran. Sekarang masuk pada takbiran. Pembacaan takbir atau takbiran Idul Fitri ini dibaca setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, takbiran ini dapat dibaca sendiri-sendiri boleh, atau di masjid-masjid, di musola bersama-sama. Nah, ini biasanya menggunakan toa atau speaker, dibaca dengan suara yang merdu dan juga keras, dan juga bisa diiringi dengan alat sederhana, boleh tabuhan, pukulan atau musik-musik yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Bahwa kita sudah menggapai hari kemenangan kita. Nah, kemudian kalau saat ini mungkin jika diperbolehkan takbir keliling, kalian boleh melaksanakannya dengan izin orang tua tentunya ya. Tetapi kalau tidak diperbolehkan oleh pemerintah, jangan sekali-kali melaksanakan takbir keliling ya. Itu tadi mengenai takbiran dan juga sholat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya materi berikutnya yaitu bab ke-6, yaitu tentang silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Manusia, kita sebagai manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya manusia dengan manusia lain, saya dengan kalian semua, saya dengan teman-teman yang mana ada, saya dengan orang-orang lain, ini saling berhubungan, saling membutuhkan. Nah, itu disebut dengan makhluk sosial. Nah, karena berhubungan, karena saling membutuhkan, maka diperlukan pergaulan dan juga hubungan yang baik pula. Nah, dalam bergaul dan berhubungan itu ada yang disebut dengan silaturahmi. Jadi silaturahmi adalah cara berhubungan antar orang dengan orang lain. Cara berhubungan antar orang dengan orang lain itu dinamakan dengan silaturahmi. Nah, silaturahmi dapat dilaksanakan antara anak dengan orang tua dengan anak, kita dengan orang lain, kita dengan tetangga, kita dengan teman, atau kita dengan semua orang. Nah, itu termasuk bersilaturahim. Kita dengan guru dengan murid dengan guru, kepada siapapun ya. Tujuan utama silaturahim itu untuk apa? Tujuannya untuk menjalin dan juga mempererat tali persaudaraan agar tidak terpecah belah. Nah, kemudian silaturahim dapat dilakukan secara perseorangan. Misalkan kalian datang ke rumah Pak Nada satu orang, boleh silakan, atau berkelompok, boleh silakan. Kemudian ditentukan waktunya kapan. Terutama ketika saat Idul Fitri, kita biasanya sering berkunjung ke rumah nenek, ke rumah orang tua, ke rumah saudara. Nah, itu bersilaturahim ketika hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian biasanya juga ada halal bihalal. Kalau di Indonesia ini disebut dengan halal bihalal, semacam reuni untuk bersilaturahim, bertemu, berjumpa dengan sanak famili untuk bersilaturahim tadi. Banyak orang ya, biasanya banyak orang. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyabsada lahu fi rizki wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda umurnya atau ajalnya, maksudnya umurnya diperpanjang dan juga diberikan keberkahan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hikmah silaturahmi yang pertama, terjalinnya kasih sayang. Kalau kita saling mengunjungi satu sama lain bersilaturahim, ini akan terwujud rasa kasih sayang antar sesama. Kemudian menghilangkan buruk sangka, tidak mudah suudzon, tidak mudah menuduh. Kemudian dapat memanjangkan umur, mempermudah datangnya rezeki, terciptanya kedamaian, dan juga memperkokoh persatuan. Nah, ketika kalian bersilaturahmi, nanti ada adab-adabnya. Bagaimana cara bersilaturahmi dengan yang baik, cara berkunjung yang baik, itu bagaimana, ada adabnya ya. Tidak kemudian langsung masuk ke rumahnya, tidak,
tapi kita uluk salam bro, assalamualaikum, kita ketuk pintunya, tok 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 tok. Nah, kalau belum dijawab kita ulangi, kalau masih belum jawab kita ulangi sebanyak 3 kali ya. Kalau sebanyak 3 kali sudah tidak ada, berarti mungkin orangnya di rumah tidak ada atau mungkin sedang tidak berkenan untuk dikunjungi. Nah, itu salah satu etikanya. Kemudian kalau misalkan kita akan bersilaturahmi, kalau sekarang bisa dengan ber-WA dulu. Mohon maaf, apakah saya boleh ke rumah panjenengan ya besok? Nah, kirim WA dulu untuk izin akan bersilaturahmi, boleh seperti itu. Nah, ketika kita bersilaturahmi di rumahnya orang lain, kita tidak boleh langsung ambil makanan, kita tidak boleh langsung duduk, nunggu dipersilakan dulu ya, nunggu dipersilakan. Ketika sudah dipersilakan, silakan duduk, monggo. Nah, baru kita duduk. Silakan monggo dimakan atau diminum. Nah, baru kita makan atau minum yang sudah disediakan. Kemudian jaga ucapan lisan kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai kita menyakiti tuan rumahnya. Kemudian ketika kita sudah cukup, kita ucapkan salam dan juga terima kasih serta mohon maaf telah mengganggu waktunya. Nah, seperti itu adab atau etika dalam bersilaturahmi. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf dari mana ada, apabila ada kurangnya mohon maaf, apabila ada terlebihnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.